Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Sehat kan? Jangan lupa ya, jaga kesehatan dan tetap jaga jarak karena terjadi corona. Nah, perkenalkan dulu ya, nama saya Indah Ramadhani. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang sosial emosional. Nah, masa anak-anak adalah masa golden age. Nah, golden age itu yang seperti apa? Nah, golden age itu anak-anak menyimpan memorinya ke dalam jangka yang panjang. Dan jangan lupa ya, anak-anak itu termasuk peniru yang ulung. Nah, peniru yang ulung itu yang seperti apa? Peniru ulung itu seperti anak-anak melihat dan merasakan langsung, lalu dia menirukannya. Jadi dia itu meniru apa yang dia lihat dan apa yang dia rasakan. Nah, jadi kita itu kalau ada anak kecil, kita itu juga harus hati-hati ya, jaga sikap ya, dan jaga perkataan. Karena anak-anak nanti juga akan menirukan apa yang kita tirukan, apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Gitu ya. Nah, kalau sudah begitu, kan masa anak-anak itu kita itu harusnya bisa memberikan sikap, memberikan stimulus untuk anak agar anak kita itu bisa menjadi penerus bangsa yang mempunyai karakter yang tinggi. Nah, jadi di masa anak-anak itu adalah masa yang cocok, karena kalau kita menerapkan sikap ke anak-anak itu sama saja kita itu menulis di batu. Nah, jadi artinya itu sangatlah mudah. Oke, mengerti ya? Nah, sekarang di sini saya akan membahas tentang perilaku prososial. Nah, apa itu perilaku prososial? Nah, perilaku prososial itu kalau menurut pandangan para tokoh itu berbeda-beda ya. Kalau menurut Brainer 2005, perilaku prososial yaitu suatu tolong-menolong yang tidak memberikan keuntungan pada pemberi bantuan, atau mungkin bahkan bisa menjadi resiko bagi yang menolong. Nah, kalau menurut William, perilaku prososial yaitu perilaku kerjasama antar anak. Nah, ada beberapa indikator perilaku prososial, yaitu apa saja? 1. Kerjasama. 2. Tolong-menolong. 3. Kejujuran. 4. Membagi. 5. Menyumbang. 6. Dermawan. 7. Peduli. 8. Mementingkan hak orang lain. Nah, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perilaku prososial. Nah, faktor-faktornya itu apa saja? 1. Situasi. Nah, situasinya itu apa saja? 1. Situasinya itu berupa orang-orang yang ada di sekitarnya, gitu ya. Jadi orang-orang yang di sekitarnya itu mempengaruhi perilaku prososial anak. Nah, yang kedua itu perasaan orang-orang yang berada di posisi untuk membantu melihat orang lain yang membutuhkan bantuan. Nah, kalau kita melihat perasaan orang lain, pasti anak-anak juga akan melakukan hal yang sama. Yang ketiga, hubungan orang lain. Kalau anak kita itu mempunyai hubungan yang baik dengan temannya, pasti anak kita itu juga akan bisa mendapatkan timbal balik yang baik juga kepada anak kita, gitu ya. Terus yang keempat itu
karakteristik kepribadian. Terus yang terakhir itu pemahaman perilaku prososial. Nah, jadi kalau pemahaman perilaku prososial itu yang seperti apa ya? Kalau ya seperti ya sudah saya sebutkan tadi ya, seperti indikatornya ya seperti menolong, dermawan, menyumbang, berbagi dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, sekarang kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana sih caranya untuk menstimulasi anak agar mempunyai perilaku prososial? Nah, saya akan membaginya ya. Nah, di sini kurang lebih ada 5 ya. Yang pertama itu ajak anak untuk berinteraksi dengan teman sebayanya. Diusahakan dengan anak yang sebayanya ya. Jangan sampai anak yang lebih tua. Karena kenapa? Karena pertumbuhan setiap usia itu berbeda-beda. Nah, kalau misal kalau anak kita itu bergaul dengan orang yang lebih tua, itu boleh-boleh saja. Tapi orang yang lebih tua itu harusnya memberikan contoh kepada anak-anak kita. Menjadi mentor gitu ya, istilahnya menjadi mentor untuk anak kita. Terus yang kedua itu ajari anak untuk mengekspresikan emosinya. Jadi kalau sedih itu ya seperti apa, bahagia seperti apa gitu ya. Jadi anak-anak itu contohnya seperti ini. Nah, kalau ada temanmu yang jatuh, kamu harus menolongnya ya, dan kamu tidak boleh menertawakannya gitu. Dan kalau diberi hadiah itu senang gitu ya. Itu contohnya. Yang ketiga itu kita itu bisa mengajarkan anak untuk kerjasama dengan orang lain. Ya, contohnya itu yang kamu mau berbagi ya. Contohnya itu kalau ada teman yang tidak membawa minuman, usahakan kita itu memberikan pengertian kepada anak agar anak itu mau berbagi. Dan kalau ada teman yang tidak membawa mainan, anak tersebut juga diajari untuk saling bertukar mainan gitu juga boleh, dan saling meminjamkan gitu ya. Terus ada beberapa contoh mainan yang dapat menumbuhkan perilaku prososial pada anak. Nah, permainannya itu apa saja? 1, itu bagia. 2, itu gobak sodor. Tahu kan? Kalau yang pertama itu bagia kan? Bagia itu seperti sendal, tapi untuk dua orang atau lebih, ya biasa maksimalkan 4 toh. Nah, itu buat anak-anak itu juga bisa menumbuhkan sikap prososial pada anak. Sikap prososialnya pada anak itu yang di bagian apa? Ya di bagian anak itu mau bekerja sama agar bisa mencapai finish dan tidak jatuh ya. Nah, yang kedua itu gobak sodor. Nah, gobak sodor itu kan menjadi 2 kelompok kan, yang kelompok penjaga dan kelompok yang bermain. Nah, kelompok yang penjaga ini itu prososialnya itu anak-anak membantu temannya agar anak-anak yang menang, anak-anak yang bermain itu tidak masuk ke dalam kotak, ya kan? Nah, kalau anak-anak yang bermain ini itu sikap prososialnya di mana? Nah, sikap prososialnya anak itu ada di ketika anak mau menyeberang ke kotak. Nah, itulah sikap prososialnya anak. Jadi anak-anak itu kerjasama dan memikirkan agar anak itu bisa menerobos dan langsung kembali dan bisa masuk ke dalam sana dan bisa memenangkan permainannya. Nah, yang ketiga ini adalah estafet. Nah, estafet ini yang nanti saya akan jelaskan itu estafet bola.
Nah, pertama-tama itu kita siapkan bahan. Bahan yang pertama itu bola, terus kertasnya itu kertas HVS, dan wadah. Bolanya itu warnanya merah, kuning, hijau, atau terserah yang 3 warna. Karena kenapa saya memilih warna merah, kuning, dan hijau? Karena merah, kuning, dan hijau ini adalah warna primer. Terus nanti juga wadahnya nanti juga 3. Wadahnya 3 nanti juga disesuaikan dengan bolanya. Jadi kalau bolanya merah, kuning, hijau, nanti wadahnya juga merah, kuning, dan hijau. Gitu ya. Terus nanti mula-mula permainannya nanti anak-anak dibagi menjadi 2 kelompok. Kalau sudah menjadi 2 kelompok, per kelompok nanti anak-anak berpasang-pasangan. Jadi 2 kelompok ini kelompok A dan ini kelompok B. Nah, ini satu pasangan dan ini satu pasangan, gitu ya. Nanti caranya itu seperti apa? Nanti anak-anak membawa bola, disediakan wadahnya di sini. Di depan star itu ada bola. Ada beberapa bola, ada beberapa macam warna bola. Nah, anak-anak itu mengambil dan membawanya ke dalam kertas, ya. Kertasnya ini nanti seperti ini, nanti di bawah bolanya ditaruh sini, terus nanti setiap pasangan nanti masing-masing membawa ini. Enggak, maksudnya ini. Satu teman ini. Jadi A dan B itu sama-sama memegang satu buah kertas ini ya, yang di sini itu ada bola. Nah, nanti bolanya nanti dibawa ke wadah. Nah, wadahnya nanti kan sesuai kan bolanya. Kalau merah ya dimasukkan ke merah, kalau kuning ke kuning, kalau hijau ya ke hijau. Nah, terus kalau ini tuh prosesialnya di mana? Prosesialnya itu ada di memegang kertasnya. Jadi anak-anak itu kerja sama. Nah, itu juga bisa menstimulasi sikap perilaku prososial pada anak. Nah, itu kalau sudah menang nanti ada rewardnya. Nah, rewardnya semua itu yang kalah dan menang itu diusahakan harus bisa dikasih reward yang sama. Kalau rewardnya bintang ya bintang semua. Tapi bedanya kalau yang menang itu besar, kalau yang kalah itu rewardnya kecil. Nah, kenapa seperti itu? Kok tidak yang menang saja? Nah, takutnya kalau yang menang saja nanti anak-anak yang kalah nanti akan minder. Nah, kalau diberi reward semua kan jadinya tidak ada yang minder, tidak ada yang iri atau cemburu ya. Nah, nanti kenapa kok bisa dibedakan? Karena itu akan membedakan anak dan menghargai anak, dan anak-anak akan menghargai yang menang. Kalau yang menang itu dikasih bintang yang besar, kalau yang kalah nanti dikasih bintang yang kecil. Nah, itulah materi yang saya bawakan dan stimulasi perilaku prososial yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.